Jadi konsep yang dibawa bagaimana ads itu masuk ke dalam metaverse itu sebenarnya apa? Apakah mengubah pola pikir atau lu mencari jalan baru yang selama ini udah ada? Halo para Bell Entertainment Mania. Saat ini kita kembali lagi dalam Bell Entertainment dengan topik yang sangat menarik, yaitu tentang Metaverse. Banyak yang kita tahu tentang Metaverse, tapi bagaimana kali ini undangan gua ini adalah tamu yang sangat spesial. Karena mereka itu sudah membangun Metaverse itu sejak dimana Metaverse sendiri itu masih belum didengungkan di Indonesia. Kali ini kita akan berbicara banyak tentang bagaimana strategi mereka, kemudian bagaimana peluang-peluang yang akan mereka dapatkan untuk di dunia teknologi Metaverse. Kali ini gue bersama dengan Bro Pungkas Riandika. Halo Bro. Hai Bel. Gimana kabar? Sehat. Bro Pungkas ini adalah Metaverse dan juga strategic partnership untuk brands. Tapi gue masih belum tahu nih apa sih dia kerjaannya seperti apa. Karena dulu gue tahu dia pernah bermain di NFT marketplace, lalu sekarang pindah ke NFT ke Metaverse. Kita mau tahu bagaimana dia shifting kemudian menemukan dunia baru di dalam dirinya sendiri. Oke Bro, selamat siang Bro. Gimana kabar? Undangannya, terima kasih, baik sekali. Sama kali ya. Gimana perjalanan hari ini? Oke, aman, lancar ya? Terasa offline saja. Terasa offline. Tapi sempat tadi ke kantor ya? Iya, sempat di kantor. Kita bilangnya dapur ya. Di dapur. bengkel ya. Jadi meskipun pekerjaan kita itu mengerjakan sesuatu yang virtual, meskipun kita setiap hari ngomongin metaverse, tapi sebisa mungkin kita menganggap diri kita juga ya orang dapur juga, harus datang ya. Mekanik bengkel juga gitu. Jadi supaya inget dan kaki tetap menjejak ke bumi gitu. Asik. Oke Bro Pungkas, ini kita akan bahas lebih banyak ya tentang bagaimana sebenarnya dunia metaverse di Indonesia nih Bro. Ini gua dengar kan kayak semacam Facebook sendiri. Ya tahun 2000 berapa ya? Ya barusan ini kayaknya atau tahun yang lalu mereka banyak layoff juga ya. Bahkan sampai menutup metaverse divisionnya sendiri. Bahkan ya sahamnya juga unlock juga ya gara-gara mereka merubah juga dari Facebook ke Meta nih Bro. Ini dari sisi lu pandangan pribadi nih, menurut gua gimana menurut lu Metaverse ke depannya Indonesia ini Bro? Banyak sekali apa ya dugaan, ada banyak sekali sentimen positif dan negatif gitu tentang bagaimana Metaverse. Secara subjektif sebagai praktisi di Metaverse tentu saja dengan mudah gua akan jawab lo dengan kami percaya 100% bahwa Metaverse ini cepat atau lambat pasti akan kita nikmati untuk kehidupan kita sehari-hari, cepat atau lambat. Kenapa? Karena memang berdasarkan penelitian kita, berdasarkan observasi, berdasarkan pembicaraan kami dengan nggak cuma pemerintah tapi juga dengan teman-teman di brand, berbagai macam korporasi dan enterprise gitu. Kami semua sepakat bahwa betul ini adalah bentuk ekspresi iterasi teknologi berikutnya, maka arah kita adalah ke sana. Itu kalau tadi lo sempat nanya ini gimana nih katanya yang paling gede sendiri menutup gitu. Tapi menurut kami bagaimana? Itu menurut kami. Jadi memang kan simpelnya gini, kayak misalnya nah ini gue mau mundur agak jauh nih Bang. Agak jauh. Gue mau mundur agak jauh nih. Kalau kita mau ngomongin masa depan katanya jangan lupa sama sejarah. Sejarah, betul. Nah gue mau ngomongin gini. Metaverse dan blockchain ini kan tentang kepemilikan ya. Sebenarnya kalau kita mundur jauh banget ke manusia purba. Oh ini manusia purba ya? 10.000 tahun yang lalu berarti. Mau ngomongin Metaverse yang jauh. Oke. Gue pikir masih tahun-tahun 2000-an. Kalau kita mau ngomongin jauh, kita mundur juga harus jauh. Oh jauh. Oke. Di zaman manusia purba itu mereka kan awalnya nomaden nih.
Nomaden, oke. Pindah iya. sampai mereka menemukan tempat di mana mereka bisa Sustain beranak cucu lama gitu lah ya, tinggal lama ya. makanan dapat, Dapat. gampang, tempat tinggal juga bencana alam nggak terlalu banyak gitu kan, Oh. tanah nggak longsor nggak apa gitu Oke, kan. oke. Nah terus pada saat mereka udah suka dan nyaman dengan lingkungannya, Iya. muncullah transaksi barter dulu. Gue mau tuker dong makanan gue sama Kambing. pisau. Oh, sama pisau. Oke. Gue tuker dong kambing gue sama Ayam. atau bentuk yang lain gitu kan, kebutuhan yang lainnya, barter. Oke. Jadi setelah ketemu apa asetnya, Hmm. kemudian mulai ada supply and demand, mulailah ada rasa kepemilikan. Hmm. Nah, ownership zaman dulu itu Iya. memang nggak dicatat. Berarti dulu itu memang gak ada yang punya sih ya, dulu ya. Iya. Istilahnya tanah juga, ya masih kita juga yang punya kan. Sampai kemudian mereka pikir ini ekosistem gue bisa hidup di sini. Ya udah gue garis deh, gue garis. Iya. Itu tempat lo ya, ini tempat gue. Oh. Ini milik gue, itu milik lo. Kesepakatan Oke. aja gitu kan. Iya. Jadi ownership ekonomi itu dari dulu udah ada, Bel. Iya. Ini cuman yang berubah adalah mungkin channelnya, caranya. Jadi kalau kita mau bicara tentang metaverse, kita balik dulu ke Homo sapiens nih. Homo sapiens erectus. Nah, Berarti bicara kepemilikan nih. itu tentang kepemilikan. Kepemilikan. Barter karena lu memiliki sesuatu yang gue butuhin. Dan sebaliknya. Baru kemudian kita bertukar, nah muncullah ekonominya. Gitu kan. Oke, Mulai ada fungible, non-fungible. Non-fungible, Itu udah dari dulu seperti itu. Nah yang menarik adalah evolusi berikutnya dalam ekonomi ada advertising. Nah advertising ini muncul untuk apa? Menciptakan pembeda antara produk yang satu, komoditi yang pertama dengan komoditi yang kedua. Gitu. Jadi misalnya gue pinjem nih punya lo, ini Iya. sama persis kan? Sama. Iya, Apa sama. yang bisa membedakan? Yang membedakan adalah periklanan. Yang membedakan Oke. adalah pada saat ini gue label Ah, warna merah, ini gue label warna biru. Oke, jadilah dua hal yang berbeda. Itulah advertising. Nah, kepemilikan menjadi bertambah value-nya karena oh iya ya, ternyata ada banyak opsi ya gitu. Berarti kalau lu mau memiliki sesuatu terus kita akan barter supaya gue bisa naikin harga dan lain sebagainya, itu harus di branding dulu. Harus ada story-nya, harus ada white paper-nya. Oke. Nah, mulai lanjut lagi. Dan iklan itu kan selalu menyuarakan kayak ada tagline gitu ya, sehingga kadang-kadang orang mengenal, oh tagline ini brand A, tagline ini brand B gitu ya. Betul. Yang satu ya betul banget gitu. Advertising berkembang, teknologinya berkembang. Nah disitulah muncul ide untuk menyatukan mereka di dalam sebuah ekosistem baru gitu. Kalau memang ekosistemnya, nah cepet banget ya lu mau menyimpulkan sesuatu ya. Gak tahu, itu dari cerita lu. Dari cerita lu, Tapi nggak lu tahu. cepet banget juga. Nah, yang menarik di situ Bel, bahwa loh berarti kalau ownership ekonomi itu sudah ada dan perkembangan teknologi advertising itu ternyata dekat ya Oke. dalam sebuah transaksi ekonomi kepemilikan Oke. tadi yang kita ngomongin kepemilikan, berarti yang salah satu faktor penting dalam proses hidup manusia adalah brand atau produk atau komoditas. Ya, kita bangun tidur, tutup mata mau tidur lagi, disambut dengan berbagai macam merek kan, gitu. Jadi ya might as well sama juga pada saat kehidupan play, work, ibadah apa pindah dari offline fully virtual dalam kurung metaverse, ya itu harus dibawa juga. Oke, ini sebelum lebih jauh lu bahas virtual nih. Ini agak-agak menarik nih, gua mau lihat ini virtualnya seperti apa. Tapi kita jangan lari ke sana dulu, Bro. Ini terlalu dalam. Jadi konsep yang dibawa bagaimana ads itu masuk ke dalam metaverse itu sebenarnya apa? Apakah mengubah pola pikir atau lu mencari jalan baru yang selama ini udah ada? Kita tahu nih, sekarang kan kalau misalkan brand-brand bagaimana mereka mempublikasikan yang produk mereka, misalkan mungkin lewat TV gitu ya bro, melalui OH juga, DOH, kemudian melalui radio, TV, YouTube, apa semuanya lah. Nah ini apakah ada cara baru yang lu bilang tadi? Seperti apa? Mengubah pola pikir atau bikin jalan baru? Iya. Itu yang lu sampaikan. Iya.
Gua mau mengajak lu untuk melihat 15 tahun belakangan. Nah, kita 15 maju tahun lagi. Oke. Tadi manusia Udah lebih dekat ya, lebih dekat nih, lebih dekat ya. Oke. Maju nih 15 tahun. Nah, 15 tahun yang lalu adalah saat dimana smartphone mulai berkibar. Oke. Oke. Lu inget nggak pada saat lu SMP dulu gitu ya? Boleh nggak bawa handphone ke sekolah? Gue belum tahu itu apa handphone. Belum tahu gue apa handphone. Pada saat dulu gue sekolah, handphone itu dilarang dibawa ke sekolah. Kalaupun itu boleh disimpan di box, dikumpulin di box. Ini di sekolah gue. Di sekolah lu. Dikumpulin, semua kumpulin gitu. Oh, yang bawa handphone. Yang bawa handphone. SMP? SMP, SMA, SD juga mulai ke belakangan itu 15 tahun yang lalu gitu. Mungkin lebih ya, mungkin 20-25 tahun yang lalu kali. Ya, sekitar segitu. Nah, dikumpulin gitu. Kira-kira kenapa kok handphone itu nggak boleh ada di meja waktu kita sekolah? Mengganggu kali, bro. Mengganggu. Mengganggu konsentrasi kan. Katanya begitu. Hari ini gimana? ChatGPT. Oke. GPT ya dilarang juga sih. Ada yang dilarang, ada yang mulai pikir kalau ya nggak bisa ditahan. Kemajuan teknologi itu ya cepat atau lambat pasti akan pelan-pelan diadopsi, tapi harus diterima dulu oleh masyarakat untuk mencapai mass adoption. Jadi pada saat smartphone itu awalnya ada, seluruh sekolah, nggak cuma di Indonesia mungkin, tapi yang kita tahu di Indonesia itu melarang adanya smartphone. Kalau sekarang gurunya mungkin datang, yuk hari ini kita menonton YouTube. Oh iya. Yuk kita cari perdalam lagi eksplorasi kita dengan search ya di Google. Anak saya SD itu 2 laptop untuk mereka belajar di cuma sekolah. handphone, disediakan wifi. Disediakan, iya. Itu pola pikir atau membuat jalan baru. Dua-dua sih ya. Exactly. Dua-dua sih. Exactly. Oke. So iterasi teknologi baru ini tadi ya kalau sepanjang berapa menit nih kita udah ngobrol 10 menit. 10 menit kita ngobrol ini itu kita udah ketemu bahwa sejarah itu penting untuk kita pahami sebelum kita maju. Berarti sejarah ini akan membentuk apa yang akan terjadi masa depan dong, ya kan? Iya, memang. Dan kalau kata filosofer, ya sejarah masa depan adalah sesuatu yang lu kerjain sekarang. Iya kan? Kita sedang mempersiapkan masa depan. Terus kemudian lu nanya, lalu ini sebenarnya perubahan pola pikir atau gimana? Ya dua-duanya. Pada saat ada teknologi yang baru yang muncul, para produsen teknologi pasti mencari cara supaya laptopnya kejual, terus kemudian handphonenya kejual gitu kan. Mereka harus mencari jalan. Pada saat lu bilang, ini apakah pola pikir? Itu advertising. Advertising itu menciptakan habit. Dari mana ceritanya orang puasa untuk sahur membutuhkan ion. Ion ya? Itu kan katanya iklan. Elektrolit kan? Ya. Katanya iklan gitu. Iya. Dari mana katanya bahwa bakteri baik itu harus kita konsumsi itu paling enggak 2 kali dalam sehari. Gitu. Yogurt ya. Itu kan terima kasih ke iklan gitu. Informasinya mungkin tidak salah, benar. Dengan berbagai macam riset saintifik dan lain sebagainya gitu. Cuman menyambung ke konteks yang lu sampaikan tadi, ini pola pikir atau jalan baru ya, ini upaya untuk menyampaikan pesan bahwa ada influence baru, ada metode baru lah ya. Metode baru, mekanisme baru yang manusia harus belajar. Gitu. Nah, jadi bro, gue juga sempat riset lah ya beberapa market share di sisi advertising nih, khususnya nih. Indonesia itu hampir mencapai 122 triliun loh bro, setahun. 122 triliun bro, belanja advertising. Dan gue baca memang Indonesia itu masih dikuasain televisi sih, hampir 60% ya sih bro. Nah yang digital itu masih sekitar 5% malah, digital, ya kan. Nah kalau ini Nusa Meta atau Wir nih, ini kalian mau masuk ke market yang mana nih kira-kira? Kami biasanya bilang gini ke partner atau calon partner. Anda selama ini mengenal billboard, Anda selama ini mengenal iklan TV, iklan radio, atau iklan yang ditaruh di MRT, di kereta, atau di pesawat, gitu kan. Kita
pasti sering ngelihat itu kan. Iyalah, OOH itu out of home, DOH digital out of home. Yes, kalau kita bilang ke kliennya, it's good. Oke. Anda dapat growth dari Anda placement di sana. Oke, good. Tapi tunggu dulu. Itu adalah audiens Anda sebelumnya. Yang saat ini mungkin mereka sudah sangat mature atau sudah pensiun. Oke. Daya beli mereka sepanjang tahun berjalan turun. Iya, stagnan loh, malah stagnan dan lebih dan cenderung menurun. turun. Nah, Iya, yang oke. tadinya mungkin kalau meeting gue nggak bisa nih kalau nggak ada kopi gitu. Nah semakin dia berumur dia pasti nggak deh, gue mulai ngurangin buat Iya. kesehatan. Arti daya konsumsinya akan stagnan kemudian menurun. Menurun, iya. Lalu siapa yang sedang mau naik? Anak-anak muda inilah Gen ya. Z. Gen Z ya. Iya. Oke. Nah berarti kita akan bilang ke klien, sekarang sudah Gen Z. Iya. Lo mau ketemu mereka nggak? Iya, malah anak-anak sekarang nih umur-umur 3 tahun udah disuguhkan nama YouTube. Udah digital ya kan. Nah, masa iya kita pakai yang model-model lama ya? Nah makanya terus kita bilang brand harus ada di tempat di mana masyarakat berkumpul. Sekarang masuk ke data yang tadi lo sampaikan, memang betul bahwa belanja iklan itu luar biasa besar. Karena sebabnya apa? Karena semakin biasanya orang iklan bilang itu ada disrupsi yang membuat target audience itu semakin kompleks karena ada yang suka cosplay, ada yang suka ada yang wibu, ada yang komunitas fotografi, ada yang suka dance, ada yang suka K-pop, semakin banyak kan? Iya, Maka usaha untuk mendapatkan mereka kan semakin mahal, semakin sulit. Jadi belanja iklan harus semakin naik gitu. Artinya ke satu-satu gitu ya? Kalau dulu kan oke. media cuman berapa? Iya dulu. Gue masih hidup di Itu zaman TV masih TVRI bro. Masih Itulah. sempat. Jadi kan dulu cuman ngelihat satu channel dulu, Iya, ya kan? iya. Kalau Sekarang terjadi ada Twitter, ada Facebook, ada Instagram, ya, ada semakin kompleks TikTok. gitu. Waduh, gila. Sedangkan brand merasa harus berada di semua channel gitu. Itu artinya mereka ngeluarin budget lebih banyak dong ya? Pastinya. Oh, pantes. Ya buat orang budget bisnis kan gede ya. jalannya cuma satu, growth. Iya, growth ya. Nggak ada yang mau stagnan atau turun kan gitu. Wih. Jadi mau nggak mau mereka ikut ya? Ya harus sampai pada titik di mana mereka harus memilih Memilih mana channel yang paling efektif, yang cocok mereka paling ya? cocok untuk brandnya. Dan tidak there is no silver bullet, nggak ada obat yang paling mujarab untuk semua brand. Tapi kalau sekarang yang gua teliti ya bro, malah ke influencer sekarang nih bro. Jadi iklan itu lebih ya udah cepat ke influencer aja udah. Bayar mahal influencernya yang punya follower mungkin 50 juta gitu. Ya udah, mungkin ada 10% yang akan masuk ke retention mereka gitu. Bedanya Web 2 dan Web 3 apa? Di Web3 ya di mana inilah finansial itu nyatu dengan platformnya sendiri. Apa pembeda yang paling kontras di Web 2, Web 3 dan Web 1? Web 2 memiliki application ekonomi. Oke. Di handphone kita, aplikasi yang paling mujarab adalah sosial media. Oke. Itu yang sering kita pakai ya. Itu yang sering Sosial kita media, pakai. oke. Kita hidup di zaman di mana ada application ekonomi, di mana kita believe bahwa iterasi teknologi di Web 2 adalah sosial media. Sosial media. Ya. Oke. Nah, ini menarik pada saat tadi lo bilang, tapi kan influencer naik gitu. Di dapurnya nih, sebenarnya influencer atau KOL atau buzzer gitu, Iya, buzzer KOL itu ya. nggak setiap hari brand lakukan. Oke. Karena tidak bisa diukur, tidak bisa diandalkan, tapi pasti efektif. Jadi mereka cuman sekali, 2 kali, 3 kali tembak terus udah libur dulu. Apa yang mereka brand gunakan? Ya tentu saja iklan dari masing-masing channel, Instagram ads, TikTok ads, macam-macam ads, tapi sesuai dengan aplikasinya. Itu yang paling mujarab buat brand-brand besar. Mereka sudah tidak beroperasi seperti UKM. Kalau UKM, oke, duitnya adanya segini, yuk kita ngiklan dulu 2 minggu, habis itu nggak beriklan. Oke. Kalau di brand, tiap hari, tiap detik, tiap jam ngiklan terus. Ngiklan terus. Oh, Bahkan ada salah satu brand yang budget iklan untuk Google itu open. Unlimited budget. Gila. Karena dia nggak mau brandnya meleset pada saat orang ketik.
Oh, Gila kan? Gila ya. Ya, it's web 2, it's so powerful. Makanya pada saat orang bilang ya, kalau komunitas itu ama gitu kan, itu ini gimana nih caranya supaya web 3 bisa mass adoption gitu. Ya, kita harus berkaca pada web 2. Bagaimana web 2 mampu untuk membangun semua infrastruktur ekonomi, sosial, komunitas, finansial semuanya itu beres dan rapi seperti kita sekarang. Oke. Contoh yang paling signifikan, gue baru tahu ternyata e-commerce platform terbesar di Indonesia nomor 2 di dunia. No. Maksudnya gimana? Apa sih aplikasi e-commerce nomor 2 terbesar di Indonesia? TikTok ternyata. Oke. Yang E-commerce ya, pertama, e-commerce. E-commerce. Yang belanja ya. Yang belanja. Malah TikTok ya. Malah TikTok. Bukan e-commerce platform ya. Exactly. Oke. Loh kenapa? Karena itu tadi kita itu menghabiskan waktu di TikTok. Iya. Iya kan, wah scroll scroll terus. Gak berasa kan? Iya. Terus gitu, begitu disuruh belanja, oke nggak masalah gitu. Oke. Jadi itu tuh udah namanya robust gitu kan, udah seamless shopping gitu. Seamless shopping yes. Iya kan? One click done. One click gitu. done. Kita punya akun Shopee tinggal cemplungin, kita live streaming TikTok kita nyaman gitu kan, tinggal ditaruh gitu aja, kita mau ngapain aja gitu kan. By the way lu jualan ini bro, jualan sponsor bro. Masa sih? Iya lah, ada sebutin TikTok lah. Oh iya? Iya nggak apa-apa. Oke, berarti kontraknya double dong. Double. Gitu bro, jadi gue pikir pada artinya shifting lah ya, Ya, artinya kan sebelum datang TikTok masih e-commerce platform ya kan, macam Tokopedia, Bukalapak, Blibli dan lain-lain ya. Iya, jadi web 2 ini sangat luar biasa, sangat powerful. Pada saat tadi lo bilang, tapi kan sosial media Indonesia itu belanja iklannya KOL-nya tinggi banget. Iya betul, tapi tidak selalu. Kalau lo mau cek, lo ikutin Instagram brand, terus lu cek aja terakhir mereka posting sama KOL tuh kapan? Mungkin 3 bulan lalu, mungkin 7 bulan lalu. Karena berarti mereka one shot ya done ya. Hanya untuk pada saat mereka launching rasa produk, produk baru, rasa baru, jenis baru, toko baru, lokasi baru, aplikasi baru dan sebagainya gitu. Oke, jadi kalau daily life-nya mereka apa bro? Daily spending untuk iklan mereka apa kira-kira? Kalau TV brand, atau gimana? Iya, kalau brand anak muda udah pasti yang paling atas social media ads karena anak muda di sana. Baru kemudian search dimanapun, search di Google, di apapun yang bisa di search harus nongol iklannya udah pasti di situ. Itu untuk brand-brand besar itu always on yang udah jadi kitab sucinya gitu. Oke bro, kita balik lagi nih sebelumnya. Ini kan Nusa Meta ini kan di bawah Wir ya. Iya kan, Wir ini sendiri tahun berapa sih berdiri? 2012 ya. 12 tahun. Berarti 2000 berapa ya? 2008 ya? 2009 ya. 12 tahun sudah. Ko Surya ya yang bangunnya ya. Ya, Pak Daniel Surya pada saat itu kebetulan saya bersahabat dengan beliau sejak saya kuliah. Waktu itu dia ada di posisi perusahaan sebelum ada Wir terbit sebelum ada Wir ya. Itu beliau ada di 3 perusahaan sebelum akhirnya beliau buka perusahaan sendiri yang namanya WIR. WIR itu singkatan. Ada dari apa bro? We Indonesian Rocks. Rocks. Ya. Gitu. Gue baru tahu nih bro. Makasih infonya. Nah, karena Daniel Surya dia percaya bahwa Indonesia pasti bisa berkibar di worldwide technology competition gitu. Competition artinya teknologi ini kan demokratis ya, siapapun bisa menikmati teknologi. Sama halnya dengan orang Indonesia jualan buat orang Dubai, buat orang di Portugal atau dimanapun gitu. Lalu kenapa nggak kita menyentuh market di sana? Makanya Wir Group sebagai holding itu mereka banyak sekali menang award di luar negeri. Dari sisi digitalism. Hanya satu area fokus pengembangan Wir Group itu adalah di teknologi, hanya di teknologi, terutama di paten untuk AR, VR dan AI. Itu udah selama 12 tahun. AI main juga AI. Ya. Itu udah selama 12 tahun Wir Group itu fokus di sana. Jadi pada saat
pada saat Weir akhirnya IPO, kemudian melaunching bahwa ada proyek metaverse yang namanya Nusa Meta, itu seperti apa ya, bagian dari perjalanan. Perjalanan ya. Karena kan iya. metaverse itu isinya apa? AR, Iya, VR, AR, VR, iya. AI. Itu Iya. adalah kolektif teknologi yang dijadikan satu Dalam untuk ekosistem ya. untuk menyelesaikan problem masyarakat. Metaverse membutuhkan blockchain apa enggak? Ada metaverse yang pakai blockchain, ada yang enggak. Betul, ada yang Ada enggak. virtual world yang pakai blockchain, ada yang enggak. Yang enggak apa-apa. Betul. Gitu. Dan begitu pula di Weir dan Nusa Meta. Pada saat kami bertemu dengan klien, dengan brand gitu ya, kami membantu mereka apakah blockchain adalah solusinya. Kalau enggak atau belum dulu, ya kita garap apanya dulu tuh, AR-nya dulu atau VR atau mungkin retail solutionnya dulu gitu. Karena Weir ini tidak hanya memiliki satu unit bisnis, ada banyak sekali unit bisnis. Ada unit bisnis untuk augmented reality, untuk offline interaction gitu. Jadi kita salah satunya adalah kita punya satu mesin layar sentuh yang sekarang ada di Alfamart. Oh, di Alfamart. Ya, Saya pernah lihat juga tuh. Untuk ini ya kayak PPOB ya. Salah satunya Iya, betul, oke. salah satunya. Kenapa itu menjadi proses digitalisasi yang penting untuk masyarakat Indonesia? Karena nggak cuman masyarakat Indonesia di pelosok, itu kan masih harus dibantu. Mereka nggak punya paket data. Terus kalau mereka mau beli tiket kereta gimana? Kalau mereka mau ngisi token PLN gimana? Kalau mereka mau ngisi paket pulsa gimana? Nah itu Which is semua ini kan udah digitalisasi kan. Jadi mau nggak mau dipaksa juga kan orang-orang di pedesaan kan. Iya, jadi Listrik udah pintar semua. Oke. iya, jadi mereka masyarakat Indonesia di pelosok, mungkin mereka nggak punya smartphone, tapi udah biasa pakai layar sentuh. Layar sentuh ya. Ya itu yang diciptakan oleh Weir Group gitu, lewat salah satu unit bisnis AR, unit bisnis VR mengembangkan hal yang lain lagi, unit bisnis AI, dan yang paling terbaru adalah Nusa Meta. Ya. Iya, kita setahun yang lalu fokus untuk mengembangkan creator experience platform. Oh, kreator experience platform. Oke. Gue kenalnya Weir itu mungkin tahun 2010-an, Bro. Iya, gue udah kenal Weir 2010. Waktu itu memang lebih ke arah itu augmented reality. Alright. Jadi saat itu ada semacam pameran gitu ya. Nah, terus mereka buat event, buat booth lah ya. Nah, itu gue coba tuh. Jadi dari handphone gue, kemudian mereka kasih kayak buku gitu. Nah, udah gue lihat, oh ini interaktif banget gitu. Jadi misalkan lihat dinosaurus gitu, ya hidup dinosaurusnya di dalam handphone gua. Betul. Dari Tadi kan situ gua taunya Weir di awal-awal gitu. Makanya gua bilang ya itu mungkin salah satu perusahaan yang gua tahu ya, yang istilahnya mau bermain-main di dunia digital. Ya lu tahu sendiri lah, dunia digital itu mahal, Bro. Mahal, Bro. ya, kan? mahal karena penuh dengan ini ya, research and development. Bulan pertama nyobain teknologi ini gagal buat lagi yang baru. Makanya mahal gitu kan, Iya, karena iya. proses research and development yang luar biasa. Makanya kami gitu ya yang ada di dalam ekosistem Weir di dalam nih, itu kita happy karena kita ada di kapal yang atau bahtera yang selama 12 tahun udah punya pengalaman gitu. Jadi pada saat kita udah mulai bikin unit bisnis A, B, C, D, E, F seputar Web3, blockchain, metaverse, something gitu ya, kita happy karena perpustakaannya itu besar gitu. Ya. Jadi kita Berarti senang. untuk sementara, istilahnya every business on whole group Weir ini semua ada di Nusa Meta gitu ya. Jadi Weir, kemudian di bawahnya ada unit bisnis. Salah Yang satunya Nusa Meta. Unit bisnis yang mengembangkan metaverse hanya Nusa Meta di dalam grup Weir. Tapi Nusa Meta memberikan solusi online to offline dan omni channel juga ke brand gitu. Jadi misalnya nih nanti pada saat kita sudah aktif metaverse-nya, Nusa Meta udah bisa diakses masyarakat, mau belanja, mau ada offline confirmation gitu, kami udah punya alatnya di Alfamart. Kami udah punya teknologinya yang ngeluarin dinosaurus di mall di atrium gitu. Jadi brand bisa menikmati yang kami sebut sebagai teknologi O2O ekosistem. Iya, dan istilahnya anak-anak Gen Z sekarang kan lebih suka begitu, ya kan? Nggak suka yang ya
nggak suka buku kalau mereka sekarang. Brosur. Iya, brosur buku nggak suka. Mereka punya pengen experience baru gitu loh. Dan itu yang dibuat sama kalian ya? Ya, makanya kami di Nusa Meta juga fokus pada 2 aplikasi. Oh, ada 2. Oke. Namanya Avatar Creator Tools dan World Creator Tools. Oke, itu seperti apa kira-kira, Bro? Avatar Creator Tools itu simpelnya bikin versi digitalnya lu. Oh, misalkan gua nih, sekarang versi digital. Avatar lu gitu. Avatarnya, oke. Nah, yang menarik mungkin bentuk badan lo mau bikin persis banget atau malah beda banget. Misalnya. Terus kemudian karena kita bekerja sama dengan banyak brand, lo mau pakai baju bermerek apa, sepatu bermerek apa. Oh gitu ya. Itu bisa dimasukin ya? Bisa ada pilihannya yang mungkin punya utility. Dan itu bisa sekalian iklan juga ya? Kembali lagi ke obrolan advertising tadi di awal. Oke, nice idea. Bahwa dunia metaverse ini ya memang benar itu sebuah dunia kosong gitu, di mana ada konten, di mana ada sponsor, benar gitu. Tapi gimana caranya supaya bisa sustain? Gimana caranya supaya orang memang menikmati keberadaannya di sana dan memang dapat benefit gitu. Gua ngapain berlama-lama di metaverse kalau nggak ada gunanya gitu kan? Pasti lu pengen check out dong, lu pengen log out dong gitu. Tapi by the time kalau gue mesti menyelesaikan sebuah misi di mana gue juga gue pengen mindahin kerjaan gue gitu, misalnya di metaverse gitu. Kita melakukan ini di metaverse. 10 menit pertama kita dapat NFT, kita earn gitu. Lu dapat NFT nya Nusa Meta yang pertama. Setelah itu kita ngebahas tentang sponsor brand kita. Ini ada brand di sini. Terus kita bahas tentang spesifikasi brandnya. Lo pakai laptopnya siapa, kita bahas. Gue pakai tabletnya siapa, kita bahas. Terus kita dapat duit, earning income dari situ karena kita ngebahas itu. Oh, langsung kita dapat 5 NFT lagi. Utility-nya adalah misalnya satu NFT dapat diskon kopi 5% di jaringan kopi apa. Terus ngumpulin 5 lagi bisa dapat diskon apa. Ngumpulin 15 bisa dapat tiket nonton gratis. Diskon lagi apalagi dengan banyaknya NFT yang kita punya. Oh, itu masuk ke ini ya, loyalty lagi ya? Betul. Oke. Pintu masuk masyarakat menuju mass adoption. Kami lihat harus ada kontribusi brand untuk mengubah loyalty program menjadi kehidupan sehari-harinya masyarakat. Kalau brand sudah melakukan itu, artinya brand memiliki faktor metaversality. Metaversality, suara apa? Akronim baru juga ini ya. Metaversality ya. Metaversality. Oke. Bisa di metaversin. Oke. Simpelnya gitu. Nah, berarti sekarang Nusa Meta ya. Nusa Meta ini sekarang ini lagi on the floor, bro, atau udah ada yang jadi atau gimana sih? Kemudian apa kalian itu bangun apa aja? Apa mungkin ya metaverse as usual gitu or something gitu? Ada ini nggak yang membedakan kayak metaverse yang udah ada sekarang nih? Contoh yang gue kenal kan ada metaverse yang untuk komunitas. Jadi kayak mereka itu bangun bangunan, kemudian ya katakanlah misalkan metaverse untuk komunitas kucing gitu ya. Nah mereka bangun rumah-rumah kucing, kucingnya dimasukin gitu, dipelihara. Jadi mereka dalam satu ekosistem itu tuh. Kemudian ada lagi metaverse yang dalam bentuk GameFi. Jadi ya mereka melakukan game, kemudian mereka bisa bertukar-tukar items gitu ya. Nah kira-kira ada juga yang fashion juga, bro. Ada fashion metaverse gitu. Jadi misal nih gue mau ganti baju apa, gue tinggal swipe gitu kan. Nah itu ya dunia metaverse yang ada sekarang nih. Ini sekarang kalau Nusa Meta sendiri gimana? Kalian membangun apa sih? Apa kalian hal yang sama atau mungkin kalian yang baru, ide baru gimana? Gue pengen cerita tapi takut keceplosan nih. Oh. Jadi tim Nusa Meta yang ada di sini tolong di stop ya acara program ini kalau saya keceplosan. Soalnya moderatornya ngegalinya tajam banget. Oke. Jangan dibuka dulu, bro. Kalau memang masih still, jangan dikasih tahu dong. Karena itu kan akan menjadi hal yang baru nanti buat komunitas kan. Kita akan launching Nusa Meta di tahun ini, tahun 2023. Oh, 2003. Wow, ya. Nice. Kita akan launching di Q4, kuartal keempat gitu.
Dan perkiraannya mungkin boleh nyebut bulan nggak sih? Q4 aja Q4 katanya. aja lah. Q4 itu bulan 10, 11, 12. 12 ya. Siapa yang tahu ya bulannya ya. Tapi makin cepat makin bagus loh. Iya kan? Relatif. Relatif. Nah, ini menarik nih. Parkir dulu. Karena gue gabung di klub di grup kalian juga ya, memang udah banyak beberapa ya komunitas pengen mau lihat sih. Oke. Apa yang dilakukan sama Nusa Meta gitu. Iya betul. Karena kami memang baru akan launching saat ini kita ngobrol, dan ini mungkin nanti diposting. Mungkin belum teman-teman gitu. Karena memang kami sedang mendevelop memang ya buat kami standar sebuah metaverse adalah segitu. Nah, segitulah yang akan kami deliver nanti gitu. Terus ini yang ada sesuatu yang beda nggak? Istilahnya sesuatu hal yang beda yang gue bilang tadi yang mau kalian bangun atau ya semua sama aja? Pertama, kami sangat mengakomodir kebutuhan brand. Jadi kita banyak ngomongin brand ya, kita banyak ngomongin advertising dan sebagainya. Sorry bro, brand ini bisa virtual personal nggak sih? Bisa aja. Contohnya Deddy Corbuzier misalkan, itu personal kan bro? Personal tapi dia udah punya perusahaan. Kalau lu contohin dia itu. Contoh nih ada lagi misalkan Panji misalkan, Komika, itu kan personal kan? Itu udah bisa jadi brand nggak? Tentu saja, mereka kan punya personal branding. Iya, personal branding kan. Mereka punya investment atas apa yang mereka lakukan. Betul. Mereka berbisnis menggunakan personal branding. Jawabannya tentu saja. Berarti brand itu bukan bicara hanya enterprise, tapi bisa juga personal juga kan. Iya. Jadi Nusa Meta itu pertama mengakomodir sekali kebutuhan commercial brand gitu, karena kami percaya bahwa industri metaverse ke depan gitu itu akan sangat terakselerasi oleh brand. Itu satu. Yang kedua, kami juga merasa percaya bahwa regulasi pemerintah, gitu. Ini belum kita bahas, tapi terserah lo aja kalau lo mau kesana. Masih belum dibahas sih bro. Exactly. Metaverse belum dibahas. Nah, masih pertukaran antara aset kripto sih. Nah, kalau nanti itu diregulasi, justru itu akan mempercepat mass adoption. Gitu. Simpelnya begitu. Nah, ini adalah reverse psychology dari apa yang terjadi. Biasanya kan gini, supaya kita bebas, kita harus tidak diregulasi, misalnya gitu kan ya. Tapi masyarakat itu pasti ada kekhawatiran. Jadi bila itu dijamin oleh pemerintah, justru masyarakat akan mengadopsi. Betul. Nah, betul. Itu yang kedua. Jadi Nusa Meta ini akan friendly atau sangat terintegrasi dengan regulasi yang ada. Karena kami juga bekerja sama dengan para legal gitu. Betul gitu. Kami asosiasi juga atau gimana? Tentu gitu. Kami bicara dengan BUMN, kami bicara dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, kami bicara dengan komunitas gitu. Itu faktor yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kami percaya Nusa Meta ini akan berkembang bersama dengan kreator industri gitu. Kreator juga. Kreatornya. Karena kami punya salah satu prinsip kami adalah to build the world together. Itu maksudnya Nusa Meta membangun, brand membangun, kreator juga membangun dunia di dalam Nusa Meta. Artinya lu tidak bekerja sendiri dong ya? Artinya ada kreator, ada komunitas bersama-sama nih bangun apa yang kita punya nih. Kami gitu justru punya. Kalian membangun platformnya gitu ya? Yes. Itu kesimpulannya tepat sekali. Kami mau fokus sebagai perusahaan teknologi yang fokus membangun platform. Sedangkan isinya itu ada konten dari brand, konten penduduknya adalah para komunitas. Penduduknya ya, orang-orangnya ya. Yang membangun fitur-fitur segala macam para kreator. Gitu. Kenapa ya? Para kreator visinya kan luar biasa. Ada yang melihat gue mau fokus di social interaction feature nih, gitu. Ya dia fokus di sana. Kalau nonton konser kita bisa ngasih jempol. Kalau nonton konser kita bisa bikin wave gitu misalnya kayak gitu. Ya dia fokus di sana. Ada yang fokus di pembuatan arsitek visual gitu. Arvis gitu misalnya. Jadi itu ribet bro. Itu bisa kalian kerjakan itu? Kami punya aplikasi yang namanya World Creator Tools. Kalau tadi kan kita bahas Avatar Creator Tools. Nah ini World Creator Tools itu artinya para kreator akan kami fasilitasi dengan sebuah aplikasi. Jadi kami punya namanya Nusa Meta Creators Lab. Itu adalah saat dimana kami menginkubasi para kreator
yang punya skill, yang punya potensi. Ini lebih ke arah mana, bro? Pembangunan kreator ini ke arah mana? Apakah membangun istilahnya bangunan, membuat bangunan atau membangun orang, membuat pohon, membuat apa gitu infrastruktur? Semua yang lu sebutin tadi betul. Oh iya, wow. Berarti kayak semacam gua bangun Unity atau 3D Max di dalam aplikasi. Memang itu arahnya Nusa Meta. Kami Itu gila, bro. Makanya belum selesai, bro, PR-nya. Itu gila itu. Ya, kalau memang dia si kreator itu, gue jagonya flora dan fauna. Ya udah, gue bikin aja tumbuh-tumbuhan terus gitu. Iya ya. Tumbuh-tumbuhannya terus kemudian tanamannya, pohonnya dijual ke brand. Misalnya gitu. Ada nggak nih brand yang cocok nih sama tumbuhan gitu. Gue jadi inget salah satu use case di Prancis. Dia Carrefour ngeluarin NFT. Ini Carrefour yang Prancis, iya. Carrefour tempat belanja. Di Prancis dia ngeluarin NFT. NFT-nya, artwork-nya adalah lebah. Oh, bee. A bee. Terus nyambungnya kemana ya? Kayak maskotnya ya. Ternyata lo coba lo lebah gitu kan, apa hubungannya sama Carrefour, sama tempat belanja? Emang lo pernah lihat ada lebah di logo? Nggak ada. Itulah ternyata Carrefour itu bilang gini, perusahaan kami Carrefour di seluruh dunia itu kami punya kegiatan CSR. Kegiatan CSR-nya dia adalah invest pada peternakan lebah, karena lebah membantu proses penyemaian untuk buah dan sayuran. Lebahnya sehat, sayur dan buahnya sehat untuk dijual di Carrefour. Jauh banget ya, keren jauh banget ya. Nah ini yang gue maksud bahwa proses membuild dunia metaverse gitu, itu bukan pekerjaan satu orang, itu bukan perusahaan. Berapapun programmer yang kami punya 40, 170 programmer, nggak akan bisa mensuplai kebutuhan 270 juta masyarakat Indonesia gitu, dengan berbagai macam komunitas dan habitnya gitu. Makanya kita bilang build together. Kalaupun lu jagoan bikin pohon, ya nggak apa-apa, lu tinggal kita cariin, kita bantu untuk cari perusahaan yang memang concern pada pohon, sama seperti Carrefour tadi. Lu jago bikin lebah gitu. Iya. Ngapain lu jago bikin lebah gitu misalnya? Ternyata lebahnya atau dia jago bikin berbagai macam binatang, memang fokusnya dia di sana gitu kan. Kalau fokus kan bagus ya gambarnya, desainnya gitu kan. Ternyata ada brand loh yang ternyata sampai sejauh itu memikirkan storytelling atau roadmap gitu, Bel. Dia, ya. Jadi memang ini metaverse ini buat kami di Nusa Meta istimewa sekali. Nggak cuman tentang build an application, build an ecosystem. Yang kami maksud dengan ekosistem itu bukan ekosistem virtualnya aja, tapi non virtual atau offline-nya. Bahasanya orang brand itu brick and mortar. Brick and mortar itu batako sama semennya di retail kayak Carrefour tadi, itu penting juga. Karena masyarakat Indonesia itu mayoritas mungkin belum mengenal teknologi atau tidak teknologi savvy seperti kita. Mereka ya PPOB gitu. Padahal lucunya adalah kalau mereka beli token PLN atau pulsa, mereka kan sebenarnya membeli produk digital. Iya, digital. Tinggal dikasih tahu next adalah beli NFT kan. Iya, sebenarnya gitu. Sebenarnya gitu kan. Gitu. Itu kan digital juga. Iya, gitu. Yang punya utility. Iya, punya utility. Jadi mungkin kita mikirnya ketinggian nih, NFT. Padahal sebenarnya sederhana sekali. Lu beli token PLN itu beli NFT. Beli NFT udah gitu aja ya kan? Gitu aja gitu. Karena kan token PLN kan kode kan? Kode-kode ya. Kode itu berubah dalam bentuk karakter kan gitu aja. Gua udah beli, gua dapet kode. Lu beli, lu dapet kode yang lain. Iya. Sesederhana itu sebenarnya. Makanya gue believe mungkin mass adoption itu akan tercapai. Gue sendiri punya goal nih. Target gue adalah kalau emak-emak naik Mio, sen kanan, belok ke kiri, nanti punya NFT, itulah mass adoption Web3 yang sesungguhnya. Gitu ya. Iya dong. Kalau emak-emak udah tahu apa fungsinya NFT. Tapi lu percaya gak sih? Emak-emak lo bro. Kalau mereka bisa,
Kan mereka yang paling sering beli PLN token. Iya betul. Ya udah tinggal kita tawarkan aja konsep barunya. Nah, ini yang menarik. Kalau kita ngomongin yang barusan ya NFT itu kan susah ya, non fungible token. Susah bro. Ada susah kan? Non fungible apa gitu kan? Gitu. Nah, ini yang menarik di Nusa Meta, kami menghapus istilah NFT. Oh, kalian hapus. Oke. Nah, boleh ditanya ke semua karyawan Nusa Meta. Di kami tidak. Jadi yang kalian dikenalin apa sebagai apa? Virtual loyalty token. Oh, virtual loyalty token. Oh, itu nama baru ini ya. Lo ke Starbucks punya member card, ke Iya, Alfamart punya member card, Iya. lo belanja ke Uniqlo ditanya punya member card apa Iya, enggak iya, gitu iya, kan. iya. Ya kalau NFT itu ya member card, cuman sekarang membership token buat brand namanya loyalty program. Karena dunia virtual ya kita kasih nama virtual loyalty token. Oke. Berarti sebenarnya apa sih bro bedanya virtual itu dengan metaverse sendiri? Apa ada menarik. ada beda nggak sih? Menarik. Kami biasa juga membaginya. Nah, ini menarik Bel. Kalau misalnya kita ketemu klien, Oke. kan kami berhubungan dengan para klien yang belum mengenal boro-boro Web3 gitu kan. NFT pertama kali kenal, blockchain belum pernah dengar sama sekali. Nah, akhirnya kami menyampaikan bahwa begini, bahwa ini waktu kita menjelaskan metaverse ya. Ini langsung ke perusahaannya atau Ke si ke perusahaan. agensi? Enggak, ke Perusahaannya perusahaan langsung. langsung. Ya, Oh, oke. kami ngobrol sama yang punya brand nih, gitu. Yang punya si pemilik brand ya. Produknya ya. Oke. Zaman dulu sebelumnya Bapak mengenal, Ibu mengenal yang namanya digital transformation. Gitu. Nah, digital transformation ini adalah pada saat semuanya offline, tiba-tiba marketing dan sales harus punya program commerce. Harus punya program e-commerce, harus punya program social media. Jadi harus ada transformasi digital. Gitu. Saat dimana logonya dipakai jadi avatar. Saat dimana videonya harus bentuknya portrait. Gitu, bukan landscape kayak TV. Nah, itu kan harus ada transformasi. Transformasi, iya. Begitu ya bicara transformasi ya. Aku baru tahu loh itu. Oke. Menarik. Itu digital transformation. Nah, pada saat kita menyentuh ke metaverse nanti, gitu, itu kami sebutnya adalah virtual transformation. Reformasi lah jadinya nih ya. Bisa jadi reformasi bukan transformasi lagi ya. Mungkin evolusi kali revolusi ya. Revolusi. Evolusi. Oh, evolusi ya. Nanti semua pada ke jalan kalau lo bilang reformasi. Evolusi ya. Kan pindah kalau digital. Pindah ya. Kalau digital transformation itu ya perusahaannya masuk ke dunia Web 2. Jadi perusahaan konservatif, gue pengen ini dong ada di digital transformation. Lu Web 2. Nah, yang tahu nggak PR yang paling susah? Web 2-nya belum beres, udah masuk ke Web 3-nya ya. PR kan? Sebenarnya nggak juga, kan sama aja waktu kita di zaman GPRS di handphone ya. Terus dibilang kita mau pindah ke ke generasi 2, 3, 4. Sekarang kan udah 5G kan? Ya. 5G belum ready kan? Tapi orang udah punya handphone yang 5G kan? Iya. Iya. Iya kan? Iya. Jadi begitulah. Jadi biasanya kita bilangnya digital transformation, virtual transformation. Kita bantu brandnya untuk mempersiapkan ya infrastrukturnya mereka juga gitu. Bahwa pada saat mereka akan mengadopsi blockchain untuk brand, mereka juga harus kuat di sisi digital community-nya. Makanya Nusa Meta juga punya konsep digital community juga, namanya Nusa Meta Circle. Nah itu orang bisa gabung di Telegram atau di social media. Social media circle, oke. Ya, jadi kita punya jaringan komunitas juga di berbagai macam kota, gitu. Kita roadshow untuk ketemu komunitas, gitu. Jadi namanya Nusa Meta Circle. Kalau buat kreator namanya Nusa Meta Creators Lab. Oke, gitu. Creators Lab ini yang tadi yang lo bilang ya? Betul, mereka gimana yang kita cara buat ini ya, kita kasih aplikasi. Ini loh application untuk kreator. Lo bisa dapat duit nih dari sini, gitu. Nah, ada juga Nusa Meta Marketplace. Dan Nusa Meta Marketplace ini ya simpelnya ya pasar, tempat jualannya lah ya. Jualan lah gitu. Kemudian ada Nusa Meta Metaverse. Jadi yang tadi dari kreator-kreator tadi bangunnya dari aplikasi kalian itu bisa dijual di
Metanusa yang marketplace-nya. Betul. Kemudian begitu jual belinya itu bisa juga masuk ke Mesanutanya juga ya? Ya, jadi simpelnya kan gini, lu kreator, pengen dapat duit, pengen digaji, pengen kerja jadi kreator profesional gitu, namanya Nusa Meta Creators Lab. Terus habis itu lu jualnya di mana? Di Nusa Meta Marketplace. Dibeli dan dikembangkan, didukung oleh siapa? Nusa Meta Circle. Untuk digunakan komunitasnya ya. Komunitasnya yang penggunanya ngejagain, ya. penggunanya Okay. yang ngejagain, yang mensupport gitu. Yang hype juga ya kan. Terus kemudian utility-nya dikembangkan di mana? Nusa Meta Metaverse. Yang dikawal oleh Weir Group, di mana para brand masuk, pemerintah masuk untuk memberikan layanan terbaik untuk pengguna gitu. Oke, berarti yang sekarang kalian kerjakan ini yang mananya nih bro? Yang Creators Lab-nya udah selesai? Semua harus kita kerjain barengan. Oh, semua paralel? Harus begitu, makanya kita sebut. Artinya begitu launching semua udah jadi gitu? Iya. Jadi nggak ada ini, misalkan kan biasanya ada versi beta untuk Creators Lab sendiri gitu loh. Jadi pasti ada. mungkin 3 bulan kita coba-coba dulu gitu Ya, loh bro. ya, Baru habis itu kita masuk ke marketplace-nya. Mungkin lu bisa, kita coba dulu nih marketplace-nya testing. Baru habis itu ke metaverse-nya kayak gitu ya, atau bareng semua gitu. Ya, lu tau lah development application pasti nggak sekali jadi. Tapi pada saat kami live nanti, Nusa Meta Circle, Creators Lab, Marketplace, Metaverse, itu semua tombolnya harus nyala semua. Karena Sadis sih. kalau nggak kalau satu-satu nanti. Oh, ininya kemana? Ini kemana? Ini kemana? Abis ini kemana? Yang nge-support gue siapa ya? Kan gitu. Oke. Nah, jadi misalnya lu dari Bandung mau ke Medan, ya enggak, wah habis bandara doang. yang Terus gua mau ke pesawatnya mana? Belum nanti. nggak bisa dong. Ya, malas lah betul. Nah, tapi ternyata PR yang tadi gue bilang, yang gue cerita tadi, ada salah satu PR terbesar kita juga. Nusa Meta mengembangkan infrastruktur blockchain kami sendiri. Oh, wow. Ya. Itu paling gede itu. Ya, Dan itu yang paling susah kan? Itulah. Itu ada pengembangan di situ. Ada. Wow. Yang bisa, aduh ini boleh nggak ya? Kami sudah tes dan udah running blockchain-nya. Testnet. Gitu. Yes. Udah running. Okay. Testnet udah jalan dan kami punya tim yang ada di beberapa kota untuk memastikan. Terus kami ya itu salah satu pencapaian ya, bahwa ternyata anak muda Indonesia gitu kan, terus disupport dengan pengalaman, tadi istilahku perpustakaan pengalaman yang dimiliki oleh Weir Group Holding. Kami dikawal, kami di encourage gitu untuk create gitu. Blockchain jadi, Nusa Meta Metaverse app gaming platformnya jadi kreator toolsnya jadi, Nusa Meta Circle-nya jalan gitu. Ini mudah-mudahan ini yang terbaik bisa kita berikan untuk masyarakat Indonesia sih. Sebelum kami mulai membuatkan metaverse untuk belahan dunia lain. Oh, ini rencana mau global juga ya? Yes, untuk blockchain-nya sudah pasti Global ini global scale. Global gitu. scale, ya. Siapapun boleh pakai. Oke, jadi nanti bro konsep di metaverse-nya sendiri kan, lu bilang kan ada kayak brand-brand gitu ya. Jadi konsepnya si brand ini masuk ke dalam dunia metaverse as apa gitu? Ya. As user kah atau as partners atau mungkin as ya mereka paid or something? Gimana sih bro? Nama kerjasamanya adalah business to business. Oke, B2B. Ya, kemudian business to business adalah untuk brand dengan kami, pemilik platform. Ke Nusa Meta ya? Betul. Itu dengan MOU, dengan perjanjian khusus berlembar-lembar gitu kan. Kalau kreator kami sebutnya business to creator. B2C. Ya, kami itu ada juga sebutan kami lah. Ya. Legalitasnya? Ya pastinya itu. Ini legalitasnya virtual atau masih ada tanda tangan gitu loh bro? Oh, dua-duanya lah. Oh, ada dua-duanya. Iya, kan harus diaudit sama legal nanti. Oke. Jadi business to creator itu basically adalah kami menjanjikan dukungan untuk penciptaan, kreasi-kreasi, IP baru yang mereka ciptakan. Oh, maksud lu apa yang mereka ciptakan itu akan dilegalkan? Apa maksudnya Kan digunakan akan menjadi sebuah IP gitu ya? karena menjadi fasilitas umum kan. Jadi mereka berhak dong. Dan kepemilikannya siapa? itu yang harus dibagi.
itu kepemilikan si kreator dong. Oh, kepemilikan kreator. Iya, Tapi kita kan royalti cuma platform. bisa bagi gitu. Dibagi. Oh, royaltinya bagi. Seperti yang kita tahu, blockchain memungkinkan itu. Mungkin. Iya kan? Mungkin. Tinggal masalah use case-nya aja kan. Use case-nya. Betul. Itu kan bisa diatur di dalam smart contract kan. Jadi brand, kreator itu dan Nusameta sendiri kami itu punya dunia. Multiverse. Betul, ini dunia untuk brand. Karena brand minuman, gue pengennya gitu. Brand makanan pengennya gini, gitu kan. Brand mobil pengennya ya custom lah kita bikin. Ini special case banget. Sekarang udah berapa perusahaan bro MOU bro? 200 ada? 200. 1000 kayaknya. Ya tapi di Google ada lah bro. Iya, gue pernah baca memang, gue pernah baca itu. Iya. Ya cukup banyak lah. Nice, Cukup banyak. Ya. Itu Dan paling cepat kalian adopsinya loh, gue lihat dari beberapa metaverse Indonesia yang dikerjakan ya. Kayak semacam Telkom kan juga buat ya. Ya. Telkom Banyak. buat, ada Jagat juga. Kami buat. juga senang banget sih ada banyak pelaku. Kompetitor. Enggak lah bro. Jangan bilang kompetitor lah ya, istilahnya ya ekosistem lah ya, ekosistem lah ya. Para pelaku ekosistem, para praktisi metaverse yang juga punya belief kan. Berarti, iya. Nggak cuma kita doang. Iya, nggak kalian doang. Mereka gitu. juga berpikir begitu, nggak cuma gue doang kan gitu. Iya. Tapi Maju bareng lah ya, maju bareng. Karakternya beda, use case-nya berbeda. Kalau di Nusameta kita fokus pada use case driven. Oke. Itu adalah kami nggak cuman digitalisasi. Jadi nggak cuman misalnya apa ya? Bank kali ya, misalnya bisa nggak di metaverse buka rekening? Nah ini digitalisasi. Itu sebenarnya digitalisasi ya, Iya, nggak ada suatu hal yang menarik gitu exactly. ya. Oke. Nah tapi proses virtual expression atau virtual transformation ini hal yang sangat berbeda. Ini contoh. Ya, contohnya ada salah satu brand itu ownernya bilang logo saya nggak bisa diganti. Memang dari dulu memang bentuknya gambarnya pohon gitu. Oh ya di dalam pohon ini nih, filosofinya wah panjang banget Bel. Panjang banget. Akhirnya narasi itu diciptakan di dalam metaverse untuk menceritakan filosofi di balik logo dan berdirinya perusahaan yang super besar di Indonesia. Berarti dari logo itu dia bangun filosofinya dari metaverse itu sendiri ya? Metaverse digunakan sebagai channel untuk bercerita. Yang tadinya di TV mahal kali gue beli TV ngapain gitu kan? Iya. Program TV di Instagram menarik apa enggak? Tapi kapan lagi sebuah perusahaan bisa menceritakan tentang value-nya? Karena kalau perusahaan bisa mampu menceritakan tentang value-nya, rekrutmen gampang. Iya lah bro, orang kan suka dari storyline. Suka storyline. Bagaimana contohnya nih? Aqua tuh ya contohnya. Storyline-nya bagus banget. Setuju banget sama lo. Orang tidak membeli sebuah produk karena isinya, tapi kenapa alasan orang menciptakan produk ada itu? ceritanya gitu loh. Alasan produk itu adalah kenapa orang beli produknya. Iya, bukan karena produknya. Produk banyak. Produk banyak. Tapi kenapa orang hanya milih ini? Karena ada story yang dibangun yang di situ. mengikat emosi kita. Nah, dan itulah yang kalian ibaratnya kalian visualisasikan di dalam metaverse itu ya bro. Betul. Which is mungkin TV ya nggak mampu melakukan itu ya. Betul. Harus begitu. Makanya namanya use case driven. Jadi biasanya kami tanya pertama kali ke klien adalah apa yang belum sempat lu lakukan? Atau apa yang tadinya lu berharap bisa lu lakukan tapi nggak pernah lu lakukan terjadi. Atau karena keterbatasan channel teknologi atau apa. Sekarang ada. Ini saatnya. Barulah mereka dulu gue pengen banget. Itu yang kita tangkap, kita terjemahkan ke yang kami sebut sebagai metaverse solution. Ini gue sebagai komunitas di blockchain crypto nih bro ya. Ya memang yang paling susah kan sebenarnya ngajak enterprise untuk masuk dalam ekosistem itu ya. Nah itu ya gue salut sih sama Wir gitu ya. Bisa menggandeng para enterprise ini walaupun memang kalian belum bicara tentang teknologi blockchain dan sebagainya kan. Ya which is ya gue bilang ya bagaimana men-shifting mereka nantinya dari Web 2 ke Web 3 itu ya itu akan bisa lebih smooth lagi dengan cara kalian sih. Kami roadshow bersama dengan salah satu kementerian gitu. Kami roadshow
berapa ya? 7, 9 kota. Ada banyak kota gitu. Tahun lalu dan tahun ini. Setiap kali kami datang ke kota, Bel, ada yang nanya. Gitu. Iya. Saya nggak butuh metaverse gitu. Loh, oke. Terus itu gimana cara jawabnya? Terus ada yang nanya lagi gitu. Kapan gitu? Saya bener-bener ada di dunia yang kayak Ready Player One, kayak The Matrix. Kapan? The Matrix, gitu. yeah. Ini benar. Jadi kami menyimpulkan bahwa memang ada kekhawatiran gitu. Kalau misalnya gua belajar itu beneran kejadian apa enggak? Ya memang. Takutnya gini ya, apa yang kita buat tidak sesuai ekspektasi mereka ya? Atau gimana, Bro? Atau nggak jadi gitu. Atau sama sekali nggak jadi. Atau ini cuman sci-fi aja gitu. Oh, sci-fi ya. Gitu. Jadi ada itu di dalam masyarakat gitu. Di dalam masyarakat ini pun yang kami ketemu adalah para praktisi kan. Para akademisi kan. Oh, akademisi malah ya. Bukan orang-orang pasar ya. Dosen. Bukan. Akademisi malah. Iya. Jadi kan mereka harusnya lebih tajam kan gitu. Oke. Nah, lebih tajam terus mereka malah nanya kayak gitu. Nah, jadi terus kami tapi itu menjadi bekal buat kami gitu. Gimana kita akan mengedukasi pasar. Nah, cara yang kami gunakan adalah bahasa-bahasa sehari-hari. Oke. Gitu. Jadi tadi yang udah kita bahas, kita nggak nyebut NFT. Oh, iya. Member card versi baru. Versi baru ya. Nah, terus PPOP yang tadi lu bilang tadi, itu adalah produk digital. Nah, nanti NFT adalah produk digital juga. Oke. Jadi Virtual loyalty. Dan kita harus bisa menyederhanakan gitu, sekaligus membedakan. Jadi kalau misalnya disederhanakan itu tadi, kalau tadinya non fungible token ya disederhanakan. Ini tuh royalty. Terus membedakan digitalisasi dan virtualization. Nah, itu dua hal yang berbeda juga. Satu mengubah kertas jadi PDF, yang satu adalah Web 2 ke Web 3. Gitu. Jadi ini dua teknologi yang berbeda sih ya. Itu dua konteks yang berbeda ya. Oke. Gitu. Kertas jadi PDF, kemudian Web 2 ke Web 3 ya. Iya, itu menarik sih, Bro. Ya. Oke, Bro. Panjang banget itu bicara sesuatu yang baru ini ya. Tapi dari perjalanan lu selama ini, jawaban-jawaban kayak misalkan, wah kita nggak perlu nih metaverse. Itu apa yang jawaban yang mungkin jawaban sakti yang bisa lu kasih kemudian? Terus terang, pada saat itu gue merasa tertampar juga, Bel. Tertampar atau tertinggung? Kan sama aja kayak lu ngelakuin sesuatu yang gue nggak butuhin katanya kan? Soalnya gitu kan, Bro? Betul. Dan lucunya yang nanya itu adalah mahasiswa pada saat itu. Oke. Jadi itu kan sama aja kayak mungkin di zamannya si Steve Jobs, Microsoft sama pertama kali, Apple pertama kali. Untuk apa komputer ada di rumah? Which is kan dulu kan komputer ada di research kan, di kampus-kampus. Ini sekarang lu milih di rumah, kenapa? Itu bisa jawaban yang paling bagus, Bro. Iya. Lihat sendiri sekarang, begitu komputer ada di rumah, sekarang handphonemu, jam tanganmu semua berbasis elektronik. Itulah untungnya. Yeah. Itulah ketika punya ide ada PC di rumah. Yeah. Salah satu pengalaman pribadi, pertama kali gua ngobrol sama Daniel Surya yang founder Wear dan menciptakan Nusa Meta dan sebagainya. CEO kami namanya Steven, by the way. Stephen. Ya, Pak Stephen. Stephen yang menciptakan Nusa Metanya, terus kemudian Daniel Surya yang menciptakan Wear gitu kan. Terus pertama kali saya ngobrol sama Daniel Surya gitu, Pak, ini proyek Metaverse gimana nih gitu. Seperti saya, gimana nih Pak? Gitu. Metaverse pada saat itu ya, pertama kali dia mau bikin gitu. Terus saya dibilangin gini loh Pungkas, kamu kesini naik mobil kan? Iya, ini mobilmu. Iya. Itu jam tangan punyamu gitu. Iya Pak, saya bilang. Itu handphone punya kamu? Iya Pak. Kamu punya apa di dunia virtual? Kamu kan hidupnya 8 jam sehari digital. Kamu punya apa? Udah Bel, di situ gue langsung, oke Pak, kapan kita kerjasama? Di situ lu pindah ya? Gua tahu sejarahnya itu. Oke. Itu momen gue. Lu pasti punya momen lu sendiri pada saat lu ngegarap kripto, pada saat lu mungkin. Iya, gue punya momen sendiri. Nah, lu pasti itu momen gue gitu. Dan Pak Daniel Surya pitch-nya cuman gitu doang ke gue. Iya. Gue kan tiap hari, gue kan heavy banget nih di sosial media, di digital, kita kerja pakai Google Drive apa segala macam.
kita punya apa? Even sekarang tanpa ini ya komunikasi ini nggak bisa kerja kan? Kita punya apa sih gitu? Terus kita punya apa? Oke, gua mau di situ. Web 3 is my way gitu. Nah, jadi gua pengen Indonesia menang di Web 3 karena di Web 2 kita udah mungkin left behind. Apa yang lu ingat tentang aplikasi Indonesia di Web 2? Ya paling para unicorn udah oke sih. Ada 8 sekarang. Apa yang udah worldwide? Ya sebenarnya kita lebih banyak niru ya. Apapun itu sebabnya dan kondisinya, ya Web 3 saatnya Indonesia ada di Punya sendiri ya. level internasional dan global. Ya kita mampu kok bro, kita bisa. Iya ya, seyakin itu loh ya. Harus dong, iya. Anak-anak muda sekarang gimana sih? Oke nggak sih dengan perkembangan itu? Anak muda yang datang ke seminar gue dan bilang bahwa, Pak, saya nggak butuh metaverse, Pak. Di tempat sekarang saya hidup sekarang hari ini, saya nggak butuh metaverse gitu. Nah, tertamparlah gue kan, tersinggunglah gue kan gitu. Tapi gue berusaha untuk ada di posisi dia kan. Terus iya ya kan dia nggak terpapar tentang Web 2 Web 3 evolusi, dia nggak tahu warnet, dia nggak tahu itu semua gitu. Jadi dia nggak kebayang bahwa proses teknologi bertahap dan berubah itu sebenarnya nggak terasa gitu. Jadi pada saat gue jadi dia gitu, gue meletakkan posisi pada dia gitu, ya dia user. Iya. Kalau lu kreator berasa tuh, wah gue mesti pelajarin nih fitur baru nih apa nih? Gue update kayak kita ngupdate Play Store atau App Store kan? Wah update, klik. Kami menyediakan fitur baru, gitu. Kalau dari gue sendiri ya, kalau ngeliat metaverse ini, apa sih yang membuat ini kayak semacam sebuah lompatan besar bro? Ini contohnya karena gue suka sejarah, oke? Contohnya misalkan ini di piramida Giza contohnya. Mungkin para arkeolog itu sudah memetakan ya, piramida Giza itu dari atas sampai ke bawah, di dalamnya seperti apa. Dengan ada yang sekarang, video dan lain-lain, gua nggak bisa explore itu lebih dalam. Gua hanya bisa melihat apa yang divideokan. Tapi gua nggak bisa melihat secara besar, garis besarnya itu dia seperti apa sih bro. Metaverse mampu melakukan ini bro. Which is kalau misalkan hanya metaverse doang, itu mungkin masih belum cukup. Tapi kalau gua masuk lagi ke virtual yang lu bilang, gua bisa seolah-olah gua berada di dalam itu bro. Iya kan? Gue bisa berada dalam itu bro, gue bisa jalan, gue merasakan apa yang gue lihat, gue bisa melihat yang selama ini gue nggak tahu gitu loh. Dan itu kayak semacam replika dari apa yang ada di sana. Itu kan suatu hal yang ya amazing gitu loh. Kenapa mereka nggak menemukan hal itu? Gue paling suka analogi piramida yang barusan lu angkat sekarang. Bayangkan setiap batako atau setiap barang, setiap balok-balok piramida yang dari bawah itu ditokenisasi satu persatu. Tokenisasi. Sesuai dengan warga yang ada di situ. Pak Ahmad, oke Pak Ahmad, tokennya yang ini hashnya ya. Bata pertama. Bata satu. Bata kedua Buati, bata kedua sampai tercipta bro. Piramida. Dibangun oleh seluruh warga, ditokenize gitu. Nah ini kan proses ownership open ledger kan. Iya. Jadi sekarang kita kalau bangun masjid, bangun pura, bangun gereja, itu setiap bisa jadi nyumbang itu by tokenisasi ya. Adalah satu bata. Itu bata gua, ini kursi gua, ini gitu ya. Sudah tercatat. Which is itu istilahnya itu kan kepemilikan bersama gitu ya. Tercatat gitu, gue ini loh, ini. Jadi nggak, kalau yang sekarang kan uang kan. Kalau sekarang kan sudah menjadi asetnya nih. Oh asetnya bata nih, gue 10 nama gue. Kebayang nggak? Itu kan ada di metaverse kan? Iya. Metaverse itu kan membuat kita bercerita tentang dunia virtual di mana kita tinggal sehari-hari. Ya kan? Okay. Jadi kita pakai segala macam teknologi yang terserah ya, mau kita pakai motion capture kayak mau pakai VR, mau pakai apa segala macam sepanjang badan gitu kan. Tapi kan intinya kita berkehidupan sehari-hari di metaverse. Nah, berarti apapun yang kita lakukan termasuk menyumbang membangun gereja, pura, apa segala macam, salah satu yang seharusnya bisa kita lakukan di metaverse. Nah, yang menarik adalah pada saat itu terjadi
Setiap kali sumbangan kita itu DLT tercatat di setiap blok yang itu ada di sana gitu. Iya. Itu kan lebih banyak narasi positifnya Iya sih. daripada kekhawatiran seperti si anak di seminar tadi. Berarti mungkin belum paham dia, bro. Ya makanya Iya, kan? gua pada saat jadi user ya udah colok udah nyala belum nih charger gue udah nyala ya udah. By the time you are the user, you are the you are the product ya. Maksudnya kalau lo cuman jadi user ya lo cuman jadi Tahu aja, make aja, orang yang konsumtif ngeliat, aja. Iya exactly. Lo Tapi cuman- kan kita di sisi developer ya kan membuat apa yang lu lihat, ya kan? Ya, nah makanya balik lagi, jadi Nusa Meta melihat itu sebagai bahwa kami nggak bisa cuma bangun metaverse doang. Kami harus berjalan bersama kreator. Kami harus mengelevasi para brand. Iya. Kami harus menginkubasi komunitas. Kami harus memiliki fasilitas World Creator Tools, Avatar Creator Tools. Kami harus berjalan bersama regulator. Kami harus melakukan podcast ini. Banyak banget ya. Banyak banget Iya, gitu. Oke. Makanya ini masyarakat Nusa Meta ada di sini yang ikut menonton di hari ini nih, itu juga punya banyak sekali fokus ya di Nusa Meta, dan Mas Idan di marketing dan bersama brand gitu, Mas Adi di Nusa Meta Circle gitu, dan ada banyak teman-teman di Nusa Meta di kantor juga punya fokus agendanya sendiri-sendiri untuk secara paralel Membangun ini semua. gitu. Oke bro, gak kerasa kita udah hampir 1 jam. Capek banget lu Bel. Udah 1 jam kita ngobrol ini. Seru banget, thank you lo Bel. Gua rasa sih ya semoga nih ya teman-teman kita di luar sana nih ya, rekan-rekan kita di sana bisa memahami lebih dalam lagi sih apa yang kita bangun ya. Bagaimana kita punya filosofi dan punya fundamental bahwa apa yang kita bangun ini bukan sekedar barang yang jadi saat ini, bukan. Tapi kita membangun sesuatu yang mungkin 50 tahun dan 100 tahun lagi ini akan bertahan dan menjadi ya bisa dibilang sebuah pola hidup baru gitu. Gitu. Boleh nggak Bel, gue atau mungkin teman-teman Nusa Meta juga dapat masukan dari lo nih dan mungkin dari komunitas. Apa sih yang supaya kami tetap di jalurnya gitu ya dalam proses persiapan ini, kan lo udah ketemu dengan banyak sekali komunitas dengan berbagai macam sudut pandang gitu kan. VC, venture capital atau investor apa segala macam gitu. Kami sebagai platform Metaverse ini, menurut lo pesan apa nih yang bisa lo sampaikan ke kita? Kalau di gua sendiri sih gini bro, yang namanya perubahan itu adalah penting, terutama dalam teknologi ya. Teknologi itu berubahnya detik bro. Artinya di web 1, web 2 kita ketinggalan, ya kan? Katakanlah kayak kita ngelihat Uber udah ada, kemudian Gojek ada. Itu beda 5 tahun. Kemudian ada AI. AI misalkan sekarang object identification atau facial identifications. Itu 5 tahun yang lalu Cina udah buat. Kita baru adopsi. Payment system, kita menggunakan OVO, Gojek, payment dengan handphone. Itu 5 tahun lalu Jepang itu udah make gitu. Nah kita nggak mau ketinggalan di Web3-nya. Nah sekarang kenapa kita Web3 itu kita kembangin? Karena ini dunia open source, dunia di mana kita nggak tertutup lagi dengan sebuah teknologi yang bisa dibilang dikekang. Nah sekarang kita sudah terbuka nih, bahkan sampai cara membuatnya pun kita dikasih tahu. Nah sudah saatnya istilahnya Indonesia itu punya anak-anak bangsa yang mau belajar ke sana. Tapi balik lagi visi mereka mau apa gitu loh. Nah apa yang kalian bangun, apa yang kalian buat idenya itu udah bener. Nah sekarang kalau kita dari sisi komunitas adalah kita kan akan menggunakan tools ini bro. Nah, tools apa yang mau kita inginkan adalah sebenarnya apa yang lu omongin tadi, apa yang lu bicarakan itu sudah sesuai, gitu loh. Nah, tinggal ke depannya itu bagaimana lu mendelivery ini supaya ada orang yang make, gitu loh. Lu capek-capek buat avatars creators, buat creative lab gitu, tapi kalau nggak ada yang make, ini kan sama aja mati, kan gitu. Nah, jadi menurut gua adalah gua minta bahwa khususnya Nusa Meta ya, itu mungkin hampir tiap hari gitu loh bro. Hampir tiap hari bagaimana kalian tuh muncul untuk memberitakan begini, caranya begini, begitu bro. Karena menginfluencer itu susah. Lu tahu kan waktu zaman-zamannya OVO dulu ya. Kita udah tahu ini OVO mungkin bagi penciptanya ini barang bagus loh nih. Tapi bayangkan kalau misalkan OVO itu tidak dipakai.
nggak sebesar sekarang bro. Even sampai dipaksa kan sama pemilik Luponya, semua mall-mall itu semua harus pakai. Dicegat. Iya, dicegat di depannya harus pakai OVO. Kalau nggak bisa keluar atau nggak bisa masuk. Dipaksa kan bro. Nah jadi yang gue tahu WIR itu sangat dekat dengan pemerintah, dekat dengan regulator. Nah sudah saatnya bro, bagaimana WIR selaku grup di bidang teknologi, terutama di augmented reality maupun di virtual reality, bahkan di metaverse sendiri, itu mampu mengikat pemerintah untuk bersama-sama nih ke daerah-daerah mensosialisasikan bahwa kita punya industri 4.0 yang baru. Nah, itulah nanti akan menjadi mass adoption ke depan supaya nanti Nusa Meta bisa dijadikan sebagai platform untuk membangun yang seperti yang lu idamkan. Thank you bro. Gitu. Well noted. Oke bro, pesan terakhir untuk para sahabat, para rekan-rekan kita. Wow. Menyambung tentang perubahan, perubahan pasti terjadi. Yang mungkin akan perlu kita terapkan adalah be an open-minded person, bergabung dengan memberanikan diri untuk bergabung dengan komunitas dan terlibat dalam pembicaraannya. Jadi kontribusi setiap kita warga Indonesia penting sekali pada tahap awal sekali perkembangan teknologi ini. Jadi sekali lagi Nusa Meta adalah aplikasi bersama masyarakat Indonesia dan kita ingin membangun bersama. Jadi mari kita bergotong royong karena kuncinya ternyata balik lagi ke zaman sejarah pada saat all the founding fathers of Indonesia juga sudah membrainwash kita dengan kata positif itu. Kita harus gotong royong. Nah, kita harus kerjasama. Kita harus kolaborasi. Bersatu, ya kan? Iya, itu kolaborasi. Menurut kami di Nusa Meta yang akan menjadi katalis berikutnya. Alright. Oke, thank you banget ya. Ini kesempatan gue yang paling bagus karena gue langsung bertemu dengan salah satu perusahaan terbesar lah di Indonesia di bidang teknologi, terutama di augmented reality, virtual reality dan metaverse. Makasih banget bro Pungkas buat waktunya. Terima kasih undangannya. Kapan-kapan diundang lagi nih. Jadi buat teman-teman di sini yang mau belajar tentang bagaimana membangun sebuah virtual reality, kemudian bagaimana membangun augmented reality, kemudian disatukan di dalam sebuah metaverse, inilah saatnya kalian belajar dan nggak usah jauh-jauh, kalian tinggal masuk ke Nusa Meta, masuk ke grup-grupnya, ada di Telegram, ada di Discord, ada di Twitter dan lain-lain. Kalian cari informasinya. Semoga kalian akan menjadi salah satu orang yang bisa membangun Indonesia dengan dunia teknologi yang baru. Oke, sekian dari kita untuk next stage-nya. Kita akan bicara sedikit tentang GameFi. Jadi GameFi ini adalah sebuah game berbasis finansial. Dan tamu saya ada dari Eziver dan juga dari Sekuya. Mereka juga sudah membangun game yang sudah berbasis metaverse. Bagaimana mencampur atau memadukan kedua teknologi ini. Stay tune untuk minggu depan. Oke, dadah. Makasih. Dah.